Perkenalkan, nama saya Laurencia Suryani Balut, NIM 20191111420027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali bagaimana proses pembuatan website saya. Jadi, pada penjelasan kali ini, saya akan menyampaikan begitu banyak hal, karena begitu banyak hal juga yang berubah pada website saya, atau bisa dibilang saya telah melakukan upgrade terhadap website saya. Sebagai pengingat, saya akan menjelaskan kembali bagaimana proses perancangan website saya secara umum. Judulnya, Sistem Informasi SDK Compa, dengan deskripsi sistem, perkembangan teknologi informasi sekarang ini, khususnya teknologi internet, banyak sekali potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Apalagi saat ini dengan situasi pandemi COVID-19, segala hal yang berhubungan tentang kegiatan akademik pasti diumumkan atau diberitakan lewat media sosial, khususnya website. Ya. Jadi harapan saya setelah adanya website ini, masyarakat dapat mengakses data-data tentang sekolah tanpa harus datang ke sekolah, melihat perkembangan dan kemajuan sekolah, mengamati kegiatan-kegiatan sekolah, dan bisa juga menjadikan ini sebagai referensi dan rujukan untuk memilih sekolah yang benar-benar berkualitas untuk anak-anak mereka. Sekarang mari kita lihat bagaimana artinya. Jadi ini merupakan users yang akan mengakses ke dalam website. Di dalam website ini sudah terdapat data-data yang sudah diolah menjadi database yang diupload oleh admin. Jadi admin mengupload database itu berdasarkan data-data yang dia miliki, yaitu mengenai tentang sekolah, guru, siswa, dan staff. Selanjutnya, mari kita lihat di sitemap-nya. Pada sitemap-nya, di sini kita lihat ada beberapa menu, yaitu menu profil, kegiatan sekolah, sarana dan prasarana, galeri, dan kontak. Pada menu profil, terdapat beberapa submenu, yaitu visi dan misi, profil pimpinan, struktur organisasi, informasi siswa, guru, dan karyawan. Pada submenu informasi siswa, terdapat juga submenu, yaitu data pembagian kelas, jadwal, dan tata tertib. Di menu kegiatan sekolah, kita bisa melihat ada submenu ekstrakurikuler, kegiatan atau event, dan kalender pendidikan. Untuk submenu kalender pendidikan ini akan saya hilangkan karena sekarang pandemi COVID-19 ini kalender pendidikannya itu tergantung dengan keputusan sekolah masing-masing ya. Jadi kalau misalnya di tempat saya itu masih zona hijau, jadi proses kegiatan belajar mengajarnya masih bisa dilakukan. Tapi jika misalnya zona merah, berarti kegiatan belajar mengajarnya itu ditiadakan. Jadi untuk kalender pendidikan ini saya tiadakan aja. Nah, sedangkan mari kita lihat di menu sarana dan prasarana. Nanti di menu sarana dan prasarana, di sini akan ditampilkan penjelasan mengenai sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah yang dapat menunjang segala aktivitas siswa di sekolah. Di menu galeri akan ada foto dan video, dan di menu kontak di sini akan menampilkan seluruh informasi mengenai alamat, nomor telepon, dan media sosial. Selanjutnya mari kita lihat GUI-nya ya. Jadi ini merupakan gambaran secara umum tampilan homepage-nya nanti. Jadi di sini nanti ada logo, di sini nanti ada nama sekolah, dan di bawahnya nanti ada menu-menu ya. Nah di sini nanti background untuk bodinya itu foto. Ya, jadi ini nanti berita sekolah, berita terbaru, info atau pengumuman, dan ini adalah prakata atau sambutan dari kepala sekolah. Baru di bawahnya nanti ada informasi juga dari nomor telepon, alamat email, media sosial, dan alamat ya. Untuk semua menu itu memiliki header dan footer yang sama, cuma nanti yang membedakannya itu adalah di bagian bodinya. Jadi mari kita lihat ke informasi siswa karena ini merupakan salah satu menu yang banyak saya lakukan perubahan ya. Di informasi siswa ini di sini nanti siswa atau users harus memasukkan nama lengkap dan NISN untuk bisa login ya. Jadi nanti tidak boleh sembarang users yang bisa mengakses ke informasi siswa ya. Jika user memiliki nama lengkap dan NISN, maka dia nanti bisa login ya. Nah, begitu juga di kegiatan sekolah. Di kegiatan sekolah dan ini merupakan untuk semua menunya ya. Pada saat nanti kita mengklik menu, contohnya menu kegiatan sekolah, maka submenunya akan muncul di bagian bawah menu utama ya. Nah, akan muncul seperti ini. Atau bisa disebut ini merupakan hover ya. Pada saat kita mengklik
submenu ekstrakurikuler, maka baru kita akan dihubungkan ke menu ekstrakurikuler. Ya, begitu juga untuk menu-menu yang lainnya yang memiliki submenu. Ya, jadi untuk sarana dan prasarana nanti akan tampil seperti ini, galeri dan menu kontak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Jadi untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi untuk JavaScript saya hanya menggunakan pada beberapa bagian yang paling penting saja ya. Jadi untuk header dengan footernya di setiap menunya itu nanti sama ya. Mulai dari logo, heading, menu yaitu home, profil, sub dari menu profil yaitu visi dan misi, profil pimpinan, struktur organisasi, informasi siswa, guru, staf karyawan, terus ada menu kegiatan sekolah dengan sub menunya ekstrakurikuler dan kegiatan atau event, ada menu sarana dan prasarana, menu galeri dengan sub menu foto video, dan ada menu kontak. Ya. Nah, yang membedakannya nanti itu adalah di bagian main-nya ya. Jadi, untuk menu homepage dengan menu-menu yang lainnya, bedanya adalah kalau pada menu homepage, bodinya itu saya menggunakan background gambar atau foto ya. Sedangkan pada menu-menu yang lainnya, saya hanya menggunakan background color saja ya. Sedangkan untuk header dengan footernya tetap sama ya. Karena itu, saya akan langsung saja ke menu informasi siswa, karena ini merupakan salah satu menu yang saya melakukan pembaharuan. Ya. Jadi, pada menu informasi siswa ini, di sini sudah terdapat heading 1 yaitu informasi siswa, di bawahnya nanti ada masukkan nama dan ISN siswa. Itu nanti sebagai perintah kepada users untuk memasukkan nama dan ISN siswa sebagai syarat untuk bisa login ke menu informasi siswa. Untuk menu informasi siswa itu nanti tugasnya backend. Jadi untuk sekarang saya hanya menyediakan tempatnya nanti ya. Jadi di informasi siswa ini nanti siswa atau users harus memasukkan namanya dan ISN. Baru setelah itu login. Ya. Setelah login, di situ akan mereka lihat ada tampilan selamat datang. Nah, itu merupakan tugas dari JavaScript. Jadi di sini JavaScript berfungsi untuk memberikan sambutan selamat datang, ya. Jadi ini merupakan codingan untuk JavaScript-nya. Baik, karena untuk semua menu-menunya sama, ya, cuma yang membedakan adalah bodinya ya, kayak misalnya contoh di kontak HTML-nya ya. Di sini sudah tertera semua dengan lengkap alamat, nomor telepon, alamat email, dengan media sosial. Begitu juga di ekstrakurikuler. Semuanya sama, header sama footernya, cuma bedanya di bagian main-nya ya. Jadi di sini sudah dijelaskan ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah. Nah, begitu juga di sarana dan prasarana. Sekarang kita ke style CSS-nya. Ya. Pada style CSS-nya di sini, kita yang paling penting harus kita lihat adalah hover sama hover drop-nya. Ya. Jadi, hover ini berfungsi untuk membantu submenunya ya. Dia tuh seperti mendesain submenunya supaya nanti submenunya itu muncul dengan desain semenarik mungkin ya. Jadi untuk mendesain submenunya itu saya kasih background-nya ini F1E6, border radiusnya 50 pixel, margin topnya 10 pixel, paddingnya 15 pixel, 20 pixel, 15 pixel, dan 20 pixel, cursornya pointer, Z indexnya 7, colornya black, border bottomnya 1 pixel solid. Ya. Sedangkan untuk hover dropnya, displaynya block, paddingnya 5 pixel, positionnya absolute, dan background colornya ini adalah pink ya, ED8E7C ya. Jadi pada saat nanti kita mengklik misalnya menu profil, maka submenunya itu akan terlihat di bagian bawah menu utamanya ya. Jadi
Fungsi dari hover ini dan hover drop inilah membantu submenunya itu untuk terlihat lebih menarik, ya, mendesainnya untuk lebih menarik. Baik, selanjutnya kita akan melihat tampilan websitenya. Jadi ini merupakan tampilan awal dari website pada saat user nanti masuk ke dalam website. Mengapa backgroundnya saya beri warna seperti ini? Karena ini merupakan website sekolah dasar. Jadi kebanyakan nanti yang mengakses adalah pasti orang tua dari siswa dan siswi. Ya, saya berusaha untuk membuat website ini se-friendly mungkin agar nanti users itu bisa nyaman pada saat mengakses website. Ya. Nah, untuk informasi, bagian header dengan footer nanti itu untuk semua menu sama ya. Nanti headernya seperti ini, terus footernya akan seperti ini, ya. Oke. Yang pertama, mari kita lihat di sambutan kepala sekolah, ya. Jadi pada saat user ingin membaca keseluruhan sambutan kepala sekolah, dia bisa langsung mengklik lanjut. Ya, maka sambutan secara lengkap akan ditampilkan dalam bentuk file PDF. Atau mungkin dia penasaran, ini pengumuman isinya apa? Langsung dia bisa klik lanjut. Nah, maka pengumuman akan ditampilkan secara lengkap melalui file PDF juga. Begitu juga yang pengumuman yang ini, sama ya. Pada saat dia mengklik lanjut, maka pengumuman secara lengkap akan ditampilkan. Baik, kita langsung lihat ke bagian menu-menu. Oh iya, untuk perbedaan dari homepage dengan menu-menu yang lain cuma di bagian body. Untuk homepage, background-nya saya pakai foto. Sedangkan untuk menu-menu yang lain, bodinya itu saya pakai background color. Ya. Oke, misalnya users ini penasaran. Oh, ada apa sih di profil ini? Oh, ada informasi siswa. Maka dia akan melihat informasi siswa ini seperti apa. Maka dia akan mengklik di submenu informasi siswa. Nah, di submenu informasi siswa, users akan diminta untuk memasukkan nama siswa dan NISN. Ya. Setelah dia nanti memasukkan nama siswa dan NISN, dia akan langsung diarahkan ke halaman informasi siswa, yang dimana itu nanti merupakan tugas dari backend. Ya, jadi di sini saya hanya akan menyediakan template. Sebagai contoh, oke, kita login. Nah, akan muncul tampilan selamat datangnya. Ini merupakan seperti penjelasan saya tadi, tugas dari JavaScript. Ya. Nah, setelah muncul selamat datang ini, users akan diarahkan ke halaman informasi siswa yang dimana tadi seperti saya katakan merupakan tugas dari backend. Nanti di situ semua informasi siswa akan ditampilkan ya sesuai dengan kebutuhannya users. Oke. Selanjutnya kalau misalnya users penasaran, ada kegiatan apa saja sih di sekolah ini, maka users bisa melihat di menu kegiatan sekolah dan mengklik di submenu ekstrakurikuler. Maka dia akan melihat semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Atau mungkin dia penasaran, sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah. Boleh dia langsung mengklik di menu sarana dan prasarana. Maka akan ditampilkan seperti ini. Ya. Begitu juga di menu kontak. Di menu kontak akan ditampilkan secara keseluruhan informasi mengenai alamat, nomor telepon, email, dan media sosial. Atau mungkin dia ingin ke menu galeri, dia ingin melihat foto-foto dari segala kegiatan penting di sekolah. Boleh dia langsung klik di foto. Ya. Maka di sini akan tercantum semua foto-foto yang ada ya. Atau mungkin juga dia penasaran, visi dan misi sekolah ini seperti apa. Boleh dia langsung klik di submenu visi dan misi, maka akan semuanya akan ditampilkan. Baik, ini saja presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.